Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas kitab wasiat ya, tentang menuntut ilmu. Kitab yang sangat bermanfaat sekali ya talibal ilm, kaifa tahfadzu, kaifa taqra, kaifa tafham. Wahai penuntut ilmu, bagaimana engkau menghafal, engkau membaca, dan bagaimana engkau memahami. Kita masih di pembahasan perkara-perkara yang seharusnya senantiasa ada pada penuntut ilmu. Dan kita masuk ke poin yang ke-8. Kita masuk kepada poin yang ke-8. Kata penulis, poin yang ke-8 yang harus ada terus pada seorang penuntut ilmu adalah tadzakkar wanzur fi ma'arifika wa fi aqranik. Kau ingat, yang kau perhatikan atau engkau renungkan. Ya, tadzakkar wanzur, kau renungkan dan kau perhatikan teman-temanmu serta sahabat-sahabatmu. Dia memperhatikan, merenungkan gitu ya, teman-teman dan sahabat-sahabatmu. Kata penulis, satara anna hunaka man yasgharuka sinnan qad hasala aktsara minka ilman. Engkau akan melihat ada orang yang lebih muda ya, umurnya daripadamu, ya daripada kamu, namun dia telah mendapatkan ya, ilmu lebih banyak darimu. Dan kau pun akan melihat ada orang-orang yang mereka ya, tidak memiliki daruriyat, perkara-perkara yang menurutnya adalah perkara pokok. Wahya indaka kamaliyat. Ya, padahal menurutmu atau bagimu perkara-perkara tersebut adalah perkara yang sekedar melengkapi, bukan perkara yang pokok. Namun menurut dia perkara yang pokok, dan itu tidak dia miliki. Namun meskipun demikian, qad hasala aktsara minka ilman, dia telah mendapatkan ilmu lebih banyak darimu. Hadhihi al-muqaranah wal mufaraqah, kata Syekh, taziduka ila an takuna mislahu aw ahsana min. Perbandingan ini ya, serta perbedaan yang sangat jelas seharusnya membuatmu lebih ingin ya sepertinya atau lebih darinya. Ya, ketika melihat ada orang yang lebih kecil, lebih muda tapi ilmunya lebih banyak, dan ada orang yang dia ya ini perkara-perkara yang pokok gitu ya, sedangkan menurutmu itu tidak terlalu pokok, dia aja tidak punya gitu. Yang seperti itu dia tidak punya, tapi dia mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ini perkara ini, perbandingan ini ya, perbedaan yang sangat jelas ini seharusnya membuat kita, kata penulis, membuat kita ya, ini lebih ingin semisalnya atau lebih baik darinya. Kata penulis, wal muhimmu annaka idza nadarta fi ashabika satara tamayuzan. Yang terpenting ya, ketika engkau melihat sahabat-sahabatmu, atau intinya ketika engkau melihat atau merenungkan ya pada sahabat-sahabatmu, kau akan mendapati atau engkau akan melihat sesuatu yang lebih. Wanzur ila man yaqilu anka malan wa taysiran fi si'ati rizq wa fi suhulatil asbab. Coba kau renungkan, kau perhatikan orang yang ya tidak banyak hartanya, dia lebih sedikit hartanya daripadamu, dan dia tidak memiliki banyak kemudahan dalam hal kelapangan rizki, serta dia tidak memiliki banyak kemudahan dalam sebab ya, ini sebab-sebab untuk menuntut ilmu itu tidak banyak dia miliki. Mungkin kayak pena aja gitu ya, pena aja sulit dia dapatkan, buku aja, buku-buku bekas ya, untuk mendapatkan ilmu dia tidak memiliki banyak kemudahan ya. Tapi memiliki keistimewaan mereka, lebih banyak ilmunya. Nah, kata penulis, fa idza ra'aita min ulaika man qad faqaka ilman falizaman an tashhada himmataka wa an taghbitahum wa la tahsudahum. Apabila engkau melihat ya di antara mereka telah melebihi ya, ini telah
qad faqaka ilman, telah lebih banyak ilmunya daripadamu, lebih tinggi darimu, di atasmu, maka sudah semestinya engkau mengasah, ya, engkau mengasah himmataka, semangatmu, dan sudah semestinya engkau iri terhadap mereka, iri, ghibtah terhadap mereka. Namun jangan kau hasad terhadap mereka. Jadi intinya, teman-teman para penuntut ilmu, kaum muslimin dan muslimat, kita memperhatikan, ya, kawan-kawan kita perhatikan mereka-mereka yang mungkin lebih muda tapi ilmunya lebih banyak, mereka yang lebih sedikit hartanya tapi lebih banyak ilmunya, ya, perkara-perkara yang menurut mereka itu ya sangat ya pokok, namun menurut kita itu sesuatu yang tidak terlalu pokok, namun ya mereka telah banyak ilmunya, yang lebih banyak ilmunya. Jelas perkara ini seharusnya membuat kita ya terdorong, membuat kita bersemangat untuk menjadi seperti mereka atau bahkan lebih dari mereka. Ya. Jadi kita harus perhatikan kawan-kawan kita, ya, kita harus iri terhadap ya orang-orang yang seperti mereka. Tidak banyak hartanya, tidak banyak sebab kemudahannya, atau lebih muda dari kita, namun ilmu mereka lebih banyak. Jelas ini harusnya membuat kita lebih iri, ya, atau membuat kita lebih ingin, ya, lebih ingin seperti mereka, bahkan lebih dari mereka. Ini perkara yang ke-8. Kemudian yang ke-9, kata penulis, ya, kata penulis tartibul awqat, mengatur waktu. Perkara yang sudah seharusnya ada selalu pada penuntut ilmu adalah mengatur waktu. Kata penulis hafizahullah, mengatur waktu, teman-teman dimulakan oleh Allah, mengatur waktu dan berusaha menjaga ya detik-detik dari waktumu, kata beliau, termasuk sebab yang sangat besar. Ini termasuk sebab yang besar untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu penuntut ilmu sudah sangat layak, ya, sudah selayaknya menjadi orang yang sangat bakhil. Ini, menjadi orang yang sangat bakhil terhadap ilmu, agar tidak sia-sia ilmunya, dan sudah selayaknya dia menjadi orang yang lebih ya mulia, atau menjadi termasuk orang yang lebih dermawan dalam hal fi badil ilmi wa naf'in nas, mencurahkan ilmu dan memberikan manfaat kepada orang-orang. Kemudian kata penulis, fanzur fi awqatika wa kam yadhi'u minal awqat bila tahsil. Coba engkau perhatikan waktumu, kau perhatikan waktu-waktu yang kau miliki. Berapa banyak ya waktu yang telah tersia-siakan tanpa mendapatkan ilmu. Coba perhatikan. Dan coba engkau pun perhatikan ya, secara khusus, ya, kau perhatikan, ya, ada pemuda yang semangat untuk menuntut ilmu. Coba untuk kau bandingkan gitu ya. Kau bandingkan waktumu dengan waktu orang yang semangat. Berapa banyak dari waktumu yang sia-sia, dan kau bandingkan dengan pemuda atau orang-orang yang semangat untuk memperoleh ilmu. Jelas akan terlihat sekali perbedaannya. Yaqulu ba'du salaf, kata penulis, sebagian salaf, ya, ada yang berkata, idza marra alayya yawmun lam azdad fihi ilman fala burika li fi dzalikal yawm. Apabila berlalu ya satu hari saja dariku, apabila ada hari berlalu namun aku tidak bertambah ilmunya di hari tersebut, maka aku tidak diberkahi pada hari tersebut. Subhanallah, ini luar biasa. Kata sebagian salaf, apabila ada satu hari berlalu dan aku tidak bertambah ilmunya di hari tersebut, maka hari tersebut aku tidak diberkahi. Allah, coba bandingkan dengan diri kita. Bandingkan dengan diri kita, kaum muslimin. Kemudian kata penulis, dan disebutkan, ya, dinukilkan dari Amir bin Qais, bahwa ada seseorang berkata kepada dia, kalimni, ayo, ya, ngobrol denganku.
Coba ayo ngobrol denganku, kata dia. Faqala, lalu dia pun berkata kepadanya, amsik asyams, tahan dulu matahari. Jadi kalau matahari kamu bisa tahan, baru saya bisa berbicara denganmu atau ngobrol sesuatu yang sia-sia ya denganmu. Subhanallah, ini luar biasa potret dari salaf tentang menjaga waktu. Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi, beliau pernah menceritakan kondisi beliau, menceritakan kondisi beliau apabila beliau diuji, ubtuliya bi ziyarati man yashghilu waqtahu bil naf'. Ketika beliau diuji, apa ujiannya? Yaitu dikunjungi oleh orang yang menyibukkan waktunya tanpa faedah atau tanpa manfaat. Subhanallah, jadi ujian. Ada orang yang ziarah kepada kita, berkunjung kepada kita, dan dia ini menyibukkan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini ujian, musibah. Allah, coba apa yang beliau ceritakan? Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi. Jadi beliau menceritakan tentang kondisi beliau. Fa'adattu a'malan tamna'u minal muhadatsati li awqati liqa'ihim. Aku menyediakan beberapa pekerjaan atau amalan gitu yang menahan, yang menyebabkan, yang menahan atau mencegah berbicara pada waktu kunjungan mereka atau pertemuan mereka. Jadi beliau menyediakan beberapa pekerjaan. Tujuannya apa beliau sediakan beberapa pekerjaan? Tadi li'alla yamdi zaman farighan, agar waktu tidak berlalu sia-sia, agar waktu tidak berlalu kosong tanpa adanya suatu amalan. Kemudian kata beliau, aku pun membuat atau aku pun menyiapkan untuk pertemuan mereka apa? Kata beliau, qat'ul kaghat wa barul aqlam wa hazmul dafatir. Aku pun menyediakan suatu amalan. Itu amalannya apa? Itu meruncing memotong gitu kaghat ini kertas memotong kertas. Wa barul aqlam itu meruncing atau meruncing pena pensil gitu wa hazmud dafatir, dan mengumpulkan buku-buku tulisan, buku-buku catatan. Fa inna hadhil asya' la budda minha. Perkara ini sesuatu yang harus, la budda minha, perkara yang harus gitu maksudnya diperlukan. Wala tahtaju ila fikrin wa huduri qalb, dan tidak membutuhkan pikiran gitu berpikir, tidak memerlukan itu, dan tidak pula memerlukan hadirnya hati. Jadi kata beliau, fa arsadtuha li awqati ziyaratihim, aku sediakan hal tersebut pada waktu ziarah mereka atau kunjungan mereka, li alla yadhi'a syai'un min waqti, agar tidak ada sedikit pun dari waktuku berlalu begitu saja sia-sia. Luar biasa. Ini Al-Hafidz Ibnu Jauzi beliau menceritakan kondisi beliau ketika apa? Ada orang-orang yang mengunjunginya namun berbicara hal yang tidak bermanfaat. Jadi beliau siapkan ini beberapa pekerjaan gitu meruncing atau menyerut pena atau pensil, kemudian mengumpulkan buku-buku, memotong dan seterusnya. Luar biasa. Ini kan perkara yang dibutuhkan. Luar biasa. Penjagaan waktu para ulama kita dahulu, luar biasa. Kemudian kata penulis, fa'auqatuna katsiratun walillahil hamd. Waktu-waktu kita ini banyak, alhamdulillah. Waktu kita ini sebetulnya banyak, alhamdulillah. Namun, kita perlu untuk merapihkannya, untuk mengaturnya. Sebagian orang yata'adzar bi'adamil barakah fil waqt. Dia yata'adzar. Dia pun meminta uzur bi'adamil barakah fil waqt. Atau disayangkan gitu tidak adanya keberkahan pada waktunya. Ini sebagian manusia dia sangat disayangkan, tidak ada keberkahan pada waktunya.
Wa yuqalu li hadza wa amsalihi. Ya, ya, dan dikatakan ya, seharusnya disampaikan nih kepada orang ini dan yang semisalnya, sebenarnya keberkahan itu ada. Keberkahan itu ada. Jadi ada orang atau sebagian orang dia mengatakan, wah, afwan nih, qadarullah nih, waktu saya ini nggak ada berkahnya jadi berlalu aja. Sebetulnya nggak ada, keberkahan itu ada, ya. Akan tetapi maksiatlah, ya, serta al-fawdawiyah, ya, tahjubuha. Sebenarnya keberkahan ada, tapi sayang kemaksiatan dan ketidakberesan itulah yang menghalangi. Yang menghalangi. Coba kita perhatikan, kalau seandainya, ya, walau nadharna fi hali ba'dhi masyayikhina, kalau seandainya kita memperhatikan ya keadaan ya sebagian syekh-syekh kita akan mendapati, ya, kita akan mendapati meskipun mereka banyak sekali ya kesibukannya, kita akan dapati bagusnya, ya, indahnya mereka dalam hal menertibkan waktu mereka. Kita akan dapati itu. Kenapa? Karena mereka memberikan ya hak kepada masing-masing yang berhak menerima hak. Li'annahum a'tau kulla dhi haqqin haqqahu wa mustahiqqahu. Karena mereka memberikan ya hak kepada masing-masing yang berhak ya untuk menerimanya. Bi taufiqillahi jalla wa ala awwalan, ya, dengan taufik tentunya yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan perhatian mereka terhadap waktu, ya. Ini yang kedua, ya, kemudian ya dengan perhatian mereka terhadap waktu. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita harus menjaga waktu kita, memperhatikan waktu kita, jangan sampai ada waktu kita yang sia-sia, dan sampai ada waktu kita yang lewat tanpa ilmu. Gunakan apapun ya untuk menambah ilmu kita. Dan alhamdulillah di zaman sekarang sangat mudah sekali menuntut ilmu dengan cara mendengar, melihat, menulis, itu sangat mudah sekali. Kita diberikan kemudahan oleh Allah, memiliki wasilah ya untuk menuntut ilmu. Gunakan seperti adanya HP, adanya MP3, itu gunakan untuk mendengarkan ilmu. Di jalan kita hidupkan, ya, kita dengarkan ya fatwa, kita dengarkan ceramah, bisa. Bahkan ya sampai ketika kita di dalam WC pun kita bisa mendapatkan ilmu dengan cara kita dengarkan ilmu. Kita taruh MP3 gitu ya, kita hidupkan kajian, kita taruh di luar, kita keraskan suaranya, kita di dalam buang hajat, kita dapat ilmu. Subhanallah, bisa dan boleh itu kita lakukan. Intinya kita jaga waktu kita tertibkan ya. Kita tertibkan kapan waktu membaca ya, kapan waktu mendengar, ya, itu kita tertibkan. Kapan waktu menulis, itu kita tertibkan. Ya, meskipun pasti ada perubahan-perubahan ya, karena ya ada saja halangan, maka itu kita rapikan lagi, seperti itu. Intinya jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan. Kalaupun ada, ya maka kita berusaha meminimalisir, ya. Kalau memang tidak bisa memperoleh ilmu, maka kita gunakan untuk berzikir atau kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat intinya. Yang penting jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Wallahu taala a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.